Habis itu kita memasuki hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Id itu apa ya asal maknanya? Apa? Idun itu sebenarnya asal maknanya dari aada yu'idu, kembali. Ya, Idul Fitri itu kembali kepada kondisi fitri kita. Tapi sekarang ada yang memaknai lain. Idul Fitri kembali makan-makan. Kembali makan-makan. Nah 1 bulan nggak makan, balik makan-makan ya. Memang asal fitri itu ya, fatoro, kata kerjanya dari fatoro itu menciptakan yang pertama kali. Tentu berbahagia sekali Allah mengizinkan kita dalam tahun ini untuk bertemu lagi bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan, bulan yang termulia dan dimuliakan oleh Allah. Kita tahu itu bukan karena indera kita, bukan karena akal kita, tetapi karena Allah dan Rasul-Nya yang beritahukan kepada kita. Secara indrawi, secara nyata, secara fisik, Ramadan sama dengan bulan yang lain. Tapi ternyata kita beri tuntunan sehingga bisa tahu Ramadan secara fisik itu sama dengan bulan yang lain, tapi ternyata yang tidak tampak secara indrawi sangat mulia sekali. Dan kita tahu tentu di bulan itu dosa kita insya Allah bisa dihapuskan, pahala kita dilipat gandakan, surga pintunya dibuka lebar-lebar, neraka justru tutup rapat-rapat. Ya. Sehingga ya pintu surga sudah disediakan buat kita. Ya. Alhamdulillah itu kita lewati, semoga kita semua mendapatkan segala fadilah yang dijadikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Habis itu kita memasuki hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Id itu apa ya asal maknanya? Apa? Idun itu sebenarnya asal maknanya dari aada yu'idu, kembali. Ya, Idul Fitri itu kembali kepada kondisi fitri kita. Tapi sekarang ada yang memaknai lain. Idul Fitri kembali makan-makan. Kembali makan-makan. Nah 1 bulan nggak makan, balik makan-makan ya. Memang asal fitri itu ya, fatoro, kata kerjanya dari fatoro itu menciptakan yang pertama kali. Sama dengan kholaqo. Ada surat Fatir ya, surat 35, pencipta pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Sama dengan kholaqo, menciptakan ya. Ya.
Nah, kondisi fitrah kita itu ya awal mula, kondisi awal penciptaan manusia ya, terhadap kita. Ya. Yang intinya kita saat itu masih di dalam alam arwah menurut para ulama. Sebelum bertemunya sperma dengan ovum, ya, dengan indung telur, kita sudah dibaiat oleh Allah. Baiatnya apa? Baiat untuk mengakui Allah sebagai Rabb kita, Tuhan yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, memberikan kehidupan kepada kita. Dan saat itu kita belum pernah berbuat dosa. Itulah kondisi Idul Fitri. Jadi dengan Ramadan itu ya, ada Idul Fitri, insya Allah kita dikembalikan dalam kondisi fitri kita. Secara awam terjemahkan suci, sebenarnya bukan suci ya. Awal mula manusia karena belum berbuat dosa, maka dia suci dari dosa itu. Ya. Janjinya apa itu? Janjinya yang ada di dalam atau baiat Allah kepada kita ada dalam Al-A'raf ayat 172. Ya. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun au taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Jadi 172 ditambah 173. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang dahulu yang sesat? Ya. Jadi ya, Allah mengingatkan, ingatlah ketika Tuhanmu ya, mengeluarkan anak cucu Adam itu dari tulang punggung, tulang sulbi ya, orang tua mereka, min zuhurihim ya. Saat itu Allah sudah membaiat kita, yaitu qalu alastu bi rabbikum. Qala alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Rabb itu adalah Tuhan, Tuhan juga, pencipta, penata, penjaga. Rabb itu maknanya banyak. Sampai hari ini bahasa kita belum punya padanan itu ya. Jadi Tuhan aja gitu aja ya, Rabb itu ya. Jadi yang mengatur, yang mendidik ya.
yang menjaga, ya, menata, itu namanya Rabb, ya. Kalau ilah itu hanya Tuhan. Rabb itu termasuk tuan juga, Tuhan tuan juga. Jadi tuan rumah disebut Rabbul Bait. Rabbul Bait. Tuan kebun Rabbul Jannah. Jadi tuan juga, ya. Juga Tuhan, juga pemilik, juga pencipta, juga penjaga, juga penata. Itu mana? Nah, kita sudah mengibalah syahidnya. Benar, ya Allah, kami bersaksi tentang itu. Nah, begitu kita bersaksi itu, Allah langsung memberi taklif kepada kita. Apa taklifnya? Antakulu yaumal qiyamah, jangan sampai nanti di hari kiamat kamu kalian, hei manusia, mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sungguh kami telah lupa. Lupa apa? Lupa itu tadi baiat Allah. Atau lupa janji fitrah kita. Jadi sejak itu Allah sudah berpesan, jangan sampai nanti mengatakan dari kiamat atau beralasan, ya Allah, kamu sudah lupa itu. Adakah kita yang ingat janji kita itu, Bapak Ibu? Nggak ada kan? Nah, kok nggak boleh lupa? Padahal lupa semua. Sebab apa? Sebab seluruh Nabi dan Rasul, seluruh kitab samawi itu intinya mengingatkan tentang janji fitrah itu. Dan ini juga bisa disebut dengan hidayatul fitrah. Hidayah yang pertama kali kepada kita bahwa Allah itu Tuhan, Rabb kita semua. Nabi semuanya tugasnya itu. Jadi nama anta mudzakir itu mengingatkan itu. Wa ma 'alaika illal balagh, menyampaikan itu. Dan antara kita pun masih diperintahkan saling mengingatkan tentang itu. Maka tidak aneh kalau sudah berpesan, jangan sampai di hari kiamat kamu beralasan kamu sudah lupa janji itu. Yang kedua, autaqulu innama asyraka aba'un. Juga tidak boleh kamu mengatakan, ya Allah, sungguh yang musyrik itu kan nenek moyang kami. Atau dengan kata lain, jangan beralasan, kami ini kan hanya keturunan nenek moyang. Yang musyrik mereka, ya kami ikut. Tidak boleh melemparkan tanggung jawab kepada nenek moyang kita. Ya. Kita harus bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ya. Pertama, tidak ada alasan untuk lupa. Ya. Yang kedua, juga tidak boleh melemparkan kesalahan dan tanggung jawab pada orang tua kita. Nah, itulah janji fitrah, dan setiap manusia itu pasti melewati kondisi itu. Hadis Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi kalau seandainya ya
orang tua itu tidak Islam, tidak beriman kepada Allah, bayi yang lahir itu tetap dalam kondisi fitrah, tidak mewarisi dosa orang tuanya, tidak mewarisi dosanya Nabi Adam. Ini kalau dalam ideologinya umat Kristiani kan semuanya mewarisi doanya, dosa bukan doa, mewarisi dosanya Nabi Adam. Sehingga untuk menghapuskan itu ada ajaran apa itu? Ya, ajaran pengakuan bahwa ya kalau istilah kita Nabi Isa lah, mereka istilahnya lain ya, itu mengorbankan dirinya itu untuk menebus dosa nenek moyang kita Adam itu. Dan itu salah menurut ajaran kita. Ya, dan sekarang juga banyak pendeta yang akan mengaku sadar, mengaku itu salah. Ya. Nah, kita juga ada, bangsa Barat pun juga ada pendeta yang asalnya ya justru mengajak kita untuk murtad ikut agama mereka, karena tadi begitu mengakui dosa kita sudah tertebus, maka dalam kondisi apapun jaminan sudah di surga bersama Tuhan Bapa itu. Nah, dalam ajaran kita tidak ada pewarisan dosa, semuanya bertanggung jawab atas dosanya sendiri-sendiri. Ya, jadi setiap manusia bayi lahir ditekan Rasulullah dalam kondisi yang tidak berdosa dan sudah bertauhid. Yang oleh karena itu, ini nanti kita ambilkan sekarang, masih mengulang saya kira ya. Dalam surat Ar-Rum ayat berapa? Ar-Rum itu ayat 30 kalau nggak salah. Suratnya 30, ayatnya juga 30 kalau nggak salah ya. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. La tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lam. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Fa'aqim wajhaka. Ini terjemahan harfiah wajah itu ya wajah. Tapi dalam Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab, ya, bahkan ternyata bahasa Indonesia juga yang seperti itu. Ya. Menyebut sebagian tetapi yang dimaksud semuanya. Nah, ya. Atau menyebut semuanya padahal yang dimaksud hanya sebagiannya. Dalam bahasa Arab misalnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Para pencuri
baik laki maupun perempuan, maka potonglah tangannya. Tangan itu mana tangan itu? Dari sini sampai ujung jari tangan. Tapi ternyata yang dipotong bukan seluruhnya. Sampai mana pemotongannya? Sampai pergelangan saja. Nah, ini contoh disebutkan semuanya, paling maksud sebagian. Ya. Ini kalau dalam retor bahasa disebut majas mursal. Ya. Atau sebaliknya. Ya. Nah, di sini sebaliknya tadi. Ya. Tegakkanlah wajahmu pada agama Allah. Ya. Itu yang ditegakkan sebenarnya bukan hanya wajah, jiwa raga kita secara keseluruhan menuju agama Allah, agama yang fitri, agama faqim batalid dini hanifan. Tegakkanlah jiwa ragamu secara total, ya. Tidak hanya wajah, hati juga, ya. Organ tubuh semua juga, ya. Total ke dalam agama Allah. Hanifan itu secara istiqomah. Saya terjemahkan lurus, ya. Artinya jangan beranjak dari itu, jangan mencela-menceli. Setelah itu balik lagi misalnya ke kufuran, kemusyrikan. Tidak, ya. Itu hanifan. Kemudian Allah menyatakan berikutnya, kondisi semacam itulah kondisi fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi kita tuh kalau dalam kondisi bertauhid secara murni pada Allah, itu kita itu kembali dalam posisi kita semula. Nah, fatara yafturu itu maknanya macam-macam. Di samping tadi makna mencipta pertama kali, ya. Sarapan pagi itu bahasa Arabnya fatara yafturu, futur. Nah, semalam tidak makan, makan pertama itu namanya futur atau iftar juga. Nah, nanti dalam ibadah puasa kita sehari tidak makan kan? Makan pertamanya waktu kita berbuka. Karena makan pertama itu juga disebut dengan futur iftar juga. Makanya tadi ada kiai yang sekarang viral itu Idul Fitri kembali makan-makan. Jadi karena alasannya 1 bulan tidak makan, maka makan pertama kali Idul Fitri itu. Padahal maknanya aslinya adalah kita dikembalikan kepada kondisi fitrah semula karena dosa kita pada Allah sudah diampuni. Maka untuk melengkapi itu, karena dosa itu tidak hanya dosa kita terhadap Allah, ada dosa yang terjadi antar kita, kezaliman yang terjadi antar kita. Ya. Nah, puasa Ramadan dan qiyam lail, yaitu salat tarawihnya itu yang terhapus hanya dosa antara kita dengan Allah. Sementara dosa antar kita itu ternyata malah bandel itu, ya. Itu tidak terampuni dengan puasa itu. Makanya
supaya murni dari kembali fitrahnya itu benar lengkap, tidaknya dosa dengan Allah tapi dosa antar kita, maka kita diajari untuk saling memaafkan antar kita itu. Dan kita enteng kalau masih bulan Syawal itu ngaturakan saya kelepatan kula itu enteng ya. Tapi keluar dari bulan Syawal ngaku bener kabeh ya. Aku orang benar, yang lainnya dituding. Sehingga ajaran kita ya, yang satu siap untuk memaafkan maka itu juga sangat mulia. Dan ini ternyata puasa tidak bisa menghapuskan dosa antar kita itu. Maka kalau kita rela untuk memaafkan, itu pahalanya sangat besar. Yang kedua, kita mengaku salah. Dan ternyata salah satu cara tobat itu juga yang diajarkan pertama kepada Nabi Adam itu mengaku salah dulu. Jangan mengaku benar dong. Ya. Itulah ajaran beberapa kalimat kepada Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah mendalimi diri kami sendiri. Jadi mengaku salah. Ya Allah, kami telah berbuat salah. Ya. Kemudian kan mengaku berbuat salah, kalau ingin benar-benar bersih dosanya itu, ya, dirumuskan oleh para ulama berikutnya adalah berikrar untuk tidak mengulang kembali. Kapok tenan, bukan kapok lombok ya. Hadis Rasulullah mengatakan, ya, at-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Ya. Orang sudah bertobat dari sebuah dosa seperti orang tidak pernah berbuat dosa, terhapus sama sekali. Tetapi walaidu fihi, yang mengulangi kesalahan itu kal mustahzi'i bi rabbih, sama saja dengan mengejek dan melecehkan Tuhan. Jadi setelah mengaku salah, ya sudah, jangan diulang lagi. Dan untuk itu, ya, menurut hadis seluruh yang lain, artinya panjang tapi bunyi yang termazatu abdan fi afwin illa izzat. Orang yang suka meminta maaf dan yang memberi maaf dijamin oleh Allah tidak akan pernah jatuh gengsinya. Bahkan sebaliknya, Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi mengaku salah itu ternyata juga berpahala. Mengaku salah berpahala, memaafkan kesalahan apalagi pahala besar. Bahkan dalam hukum qisas itu, Bapak Ibu tahu ya hukum qisas ya? Walakum bil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan kamu hanyalah akan mendapatkan kehidupan yang hakiki kalau kalian menjalankan qisas. Qisas itu dari qassa yaqussu, asal maknanya mengikuti jejak. Sehingga kisah itu udah kisah dalam bahasa Al-Quran itu
pasti menjejak pelakunya. Kisah. Nah, di Al-Quran banyak sekali kisah, ya. Dan ternyata kisah itu suatu metode pengajaran pembelajaran yang paling efektif itu. Karena apa? Karena kata orang Madura, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah apa? Guru yang terbaik. Al-Quran dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman. Kisah itu kan pengalaman kan? Pengalaman. Nah, hukum kisah tadi ya, itu jejak pelaku kejahatan. Kalau dia membunuh, ganti dihukum mati. Memotong telinga, ganti potong telinga. Potong kaki, ya. Hukum kisah itu adalah itu. Dan dalam ajaran Islam, kalau hukuman mati karena kisos itu, Allah memberikan 3 pilihan kepada siapa? Kepada keluarga. Kepada keluarga ahli warisnya itu diberikan pilihan. 1, boleh memilih hukuman mati kepada pembunuh tadi. Yang kedua, boleh memilih mengganti hukuman mati tadi dengan mengganti uang darah kalau istilah kita. Ya. Jadi mengganti dengan diat. Diat, ya. Jadi keluarga memaafkan pembunuhannya, tapi diwajibkan untuk membayar diat. Membayar diat itu ukuran tengahnya, tengah begitu, ya. Itu senilai 100 ekor unta. 1 ekor unta kira berapa kira ya? Ya tinggal kalau 5 juta ya berarti 5 miliar itu. Jadi harga manusia itu mahal. Ya. Makanya di Saudi itu kalau nyebrang jalan itu ya, kalau kita sudah begini itu biasanya kencangnya apapun sopir itu ngalah. Karena tadi kalau dia itu tebablas, jadi minimal 100 ekor unta tadi. Kita seekor sapi barengan gitu ya. Terimanya tinggal seekor kambing malamnya. Kita ya. Nah, jadi bisa, udah saya maafkan dari hukuman mati, tapi kamu membayar uang diat, uang darah itu. Ya. Ya. Yang ketiga, ini dianjurkan untuk memaafkan, tidak hanya memaafkan dari hukuman mati, memaafkan dengan membebaskan dari uang diat tadi. Jadi dibebaskan. Jadi keluarga yang tidak menuntut hukum mati, tidak memungut uang diat, dimaafkan. Memaafkan itu kira nilainya 5 miliar tadi berarti ya. Nilainya 5 miliar itu ya. Memaafkan. Ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian ya, seandainya terjadi konflik suami istri saja ya. Ya.
Lalu salah satunya langsung oke saya lah, Bu, saya yang salah, maafkan aku. Apalagi dulunya berlomba, udahlah ya, saya yang salah, maafkan aku. Gimana kira-kira? Masih terus kira-kira anunya itu, eker-ekerannya, insya Allah langsung. Dan berpahala besar tadi. Sehingga kalau seandainya jadi kepala kantor, manajer misalnya, atau yang pakainya direktur misalnya ya. Kalau seandainya hari raya itu tidak menunggu anak buah, tapi bos ini malah keliling. Mohon maaf ya, karena saya yang merintah dan sebagainya, tentu saya banyak salah. Dengan sikap berbeda, ya mereka anak buah saya harus minta maaf ke saya, harus datang ke saya. Nggak sudi saya datang ke mereka. Nah, kira-kira baik yang mana itu? Pasti baik yang ngalah turun ya. Justru anak buah yang didatangi kemudian minta maaf. Ini ajaran Idul Fitri itu. Ya. Jadi dengan begitu dosa kita tadi, dosa dengan Allah terhapus, doa sesama kita terhapus, maka kita kembali kepada kondisi fitri kita tadi. Seakan-akan kita tidak pernah berdosa. Itulah Idul Fitri. Jadi kembali kepada kondisi fitrah semula yang beragama dengan istiqomah, ya, tidak punya dosa. Ya, itu Idul Fitri, maka ya saya tidak lupa untuk mengucapkan kepada Bapak Ibu semua ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita benar-benar kembali kepada kondisi fitrah kita itu. Ya. Kalau dilanjutkan yang tadi, yang ayat 30 ya. La tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Asal muasal maknanya tidak ada perubahan. Li khalqillah itu li fitratillah. Jadi kalau Allah itu memfitrahkan setiap bayi yang lahir seperti itu, kalau tidak berdosa, sudah membaik Allah sebagai Rabbnya, ya, Allah tidak merubah itu. Tapi ini mengandung makna kalau nggak merubah, ya kamu jangan kau rubah, gitu ya. Jadi tersakur makna itu. Jadi perubahan fitrah itu pasti bukan dari Allah. Yang merubah adalah kita sendiri. Itu yang sama juga dengan ayat yang mengatakan innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib apapun termasuk kondisi fitrah tadi ya, bagi hambanya sampai kita sendiri yang merubah itu. Maka ini dari sini juga bisa simpulkan, ya jangan kamu rubah fitrah seperti Allah nggak merubah. La tabdila di khalqillah dzalika dinul qayyim. Maka itulah agama yang benar, agama yang lurus itu seperti itu.
Kita tadi itu perintah untuk mengaku salah, saling berlomba, memberi maaf, minta maaf. Nah, itulah ajaran agama Allah yang benar. Ya. Namun sayang, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Menurut saya la ya'lamun bukan tidak tahu, kalau menurut saya tidak mau tahu. Karena ayatnya sudah diturunkan 1500 tahun yang lalu, bahkan kitab sebelumnya juga pasti sama dalam hal itu. Namun sayang mayoritas manusia tidak mau tahu tentang ajaran Allah yang semacam itu. Kemudian tadi, kalau Allah tidak merubah, kalau terjadi perubahan itu berarti dari pihak mana kira-kira itu? Jadi perubahan dari fitrah. Dari siapa yang merubah itu? Menurut hadis Rasulullah, ya, dari lingkungan yang terdekat. Dan lingkungan yang terdekat pasti adalah lingkungan keluarga, lingkungan orang tua. Maka dalam hadis Rasul, nah, fa'abawahu kullu maulutin yulatu alal fitrah, semuanya sama, ya, lahirkan kondisi fitrah yang beragama murni itu, ya. Selanjutnya fa'abawahu, abawahun itu kedua orang tuanya. Itu yang merubah, bisa merubah menjadi Yahudi, bisa Nasrani, bisa Majusi, ya, bisa lain-lain. Jadi intinya lingkungan, mulai dari lingkungan terdekat tentu adalah orang tua. Nah, ini kewajiban orang tua harus menjaga fitrah anaknya. Fitrah anaknya. Siapapun orang tuanya, ya, kewajiban pertama harus menjaga fitrah anaknya yang bertauhid tadi. Ya. Ini kewajiban pertama dan utama. Dan itu pun juga sejalan dengan perintah Allah kepada kita, apa itu? Hei orang beriman, kalau kamu mengaku beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Surat At-Tahrim, nggak salah itu ya, At-Tahrim. Ya. Hei orang beriman, jagalah dirimu atau bentengi dirimu dan keluargamu, anakmu, istrimu, ya, cucumu, ya, dari ancaman api neraka. Yang selanjutnya waktunya wal hijarah, ya, yang bahan bakarnya manusia dan batu, ya. Misalnya malaikat hilatun syaitan la isnal ma'ruf wa yafalun nama yu'marun itu. Ya. Jadi Idul Fitri itu ya, ini Bapak-bapak banyak yang baca ya dalam medsos ya. Yai Az-Zaitun. Ya. Ya. Nah, dimakan-makan katanya. Ya. Itu sebenarnya kawan dekat saya itu ya, jadi satu kelas dengan saya. Ya. Ya. Tapi menurut saya udah itu udah ngawur itu, ngawur itu ya. Begitu juga sholat Idul Fitri, sama aneh kan? Dasarnya apa itu? Ternyata, wah itu kan Al-Quran ada katanya. Cari sendiri pas ketemu. Ternyata yang diambil
Ya ayyuhalladzina amanu idza kilakum fangsuzu ing fang idza kilakum ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum unzuzu fangsuzu wa idza qila lakum lupa ya. Itu surat Mujadilah. Surat Mujadilah surat 58. Surat 58 ayatnya ayat 11. Ya ayyuhalladzina idza qila lakum tafassahu ya. Idza qila lakum tafassahu fil majali fafsahu yasfilalakum wa qila suzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, ini ada berpegangan pada satu kata, tafassahu. Berlapang-lapang, berikan kelapangan itu. Maka diterapkan sholat. Ya. Nah, ini sama sekali mengabaikan kaidah-kaidah tafsir. Hanya diambil tafassahunya saja itu. Masih konteks kesejarahannya tidak bisa dilepas. Ini yang terjadi pada zaman Rasul di majelis taklimnya seperti inilah majelis Rasul. Ini kan ada yang padat, ada yang agak kosong kan. Ternyata suatu hari datanglah sahabat veteran perang Badar. Jadi para sahabat yang dulu berjasa ikut berperang dalam perang Badar yang datang unsur ini. Maka Rasulullah memerintahkan supaya beri tempat itu. Lapanganlah itu untuk beri tempat pada itu. Ada yang enggak mau. Ada yang kayak banyaknya ya enggak ikhlas gitu. Maka turun itu ayat itu. Jadi bukan sekedar maknanya berlapang-lapanglah dada ya, sholatnya dibikin jarang. Ya. Itu tafsir semacam itu yang sebenarnya Rasulullah sudah mengingatkan man fassaral Quran bi ra'yih, siapapun yang nafsir Al-Quran hanya sekedar pendapat. Tentang fasahu aja kan ya, dianggap berlaku untuk apa termasuk sholat itu. Ya. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Bersiaplah untuk menerima kaplingnya di neraka itu. Jadi Rasulullah masih hidup itu sudah memberikan tuntunan ya. Tafsir ijtihadi itu benar-benar perangkat ilmunya dikuasai untuk jadi tidak sepotong ayat langsung ditafsirkan sendiri. Dan beliau itu berat pendapat apapun tuh sangat yakin akan kebenarannya itu. Nah, dan sekarang juga salum itu ya, salumnya Yahudi itu, bahkan konon yang dinyanyikan ternyata lagu kebangsaannya Israel sekarang. Memang aneh itu. Jadi ya dulu juga meresmikan gedung itu mengundang pendeta. Jadi maunya toleransi, tapi ya toleransinya kebablasan ya. Seperti sekarang makanya banyak yang niru juga sekarang ya, sholawatan di gereja. Nah,
dan lain sebagainya. Jadi dianggap ya itulah toleransi yang sebenarnya. Jadi ajaran dicampur adukkan. Padahal dalam ajaran Islam masalah ibadah itu dasarnya apa Bapak dan Ibu? Apa? Ya, tuntunan dasarnya, tuntunan. Apa yang dituntunkan oleh Rasul dan Allah itulah yang kita lakukan. Akal tidak punya peran dalam masalah ibadah. Salat sallu kama ra'aitumuni. Salatlah seperti kalian melihat aku salat, kata Rasulullah itu. Haji juga begitu. Khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji itu dariku. Itulah Rasulullah itu. Ya. Hadis juga ada yang viral juga, ya. Yang nggak salah, langsung mulutnya nih. Ada itu ya. Yang menjelek-jelekkan haji ternyata datang jauh-jauh ke Mekah. Ternyata hanya untuk ngambung batu ternyata. Ya, lempar mainan anak kecil, lempar itu dan sebagainya, ya. Ternyata dibuat Allah apa namanya ya? Ya, sakit nggak bisa bernapas ya. Jadi masalah ibadah ya harus berdasarkan tuntunan Allah maupun Rasul. Ya. Sholat itu dalam Al-Quran nggak ada tuntunannya, tuntunan praktisnya. Hanya global waktu tujuan pokok li zikri itu mengingat atau menyebut nama Allah. Ya. Rakaatnya nggak ada, berapa rakaat misalnya. Waktunya juga global. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail warku'unan wa Quran al-fajr. Sejak tergelincirnya matahari, waktu malam dan waktu fajar. Konon Syiah itu hanya 3 kali itu. Hanya 3. Waktu terbit matahari, ya zuhur asar. Malamnya ya maghrib atau isya saja, lainnya enggak ada. Karena waktunya seperti itu. Ya. Tentang berapa rakaat enggak ada dalam Al-Quran. Jadi waktunya pun global. Nah itu dijelaskan melalui tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada mazhab Bung Karno ternyata. Kalau mazhab Bung Karno berarti apa itu? Ya suruh kita membongkar. Bung Karno itu gimana kan biasa? Bung Karno rumahku itu ya, pagarku itu ya. Jadi bongkar. Bung Karno ya, bongkar. Suruh bongkar. Ya. Jadi luar biasa ya. Dan yakinnya itu luar biasa seperti itu ya. Jadi ada 2 hal tadi ya. Jadi masalah Idul Fitri itu yang benar kembali kepada kondisi fitrah, bukan kembali makan-makan lagi. Baik, Aid itu dalam Al-Quran ternyata hanya disebut sekali. Aid itu. Tapi bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha. Idul Fitri tadi, kemudian Idul Adha, hari kurban. Adhanya itu bukan waktu duha, tapi kembali kepada udhiyah. Udhiyah itu jamannya adhohi, itu bahasa Indonesianya ternak kurban.
Ya. Karena korban ini dalam bahasanya korban ada korban perasaan ya ada, ya. Korban lalu lintas juga ada ya. Karena itu kita yang disuruh berkorban. Tapi semangatnya kita malah kelewat, yaitu mengorbankan orang ya. Jadi tidak hanya ternak ya. Kalau ternak aja pahalanya yang besar, apalagi mengorbankan orang barangkali itu ya. Kan orang lebih mahal dari manusia tadi ya, 5 miliar. Jadi mengorbankan orang pahalanya besar mungkin ya, dibalik ya. Sehingga negeri ini penuh dengan pengorbanan orang ya. Korupsi juga mengorbankan itu ya. Yang namanya pembunuhan juga mengorbankan orang. Itu bukan itu ya. Ternak korban asal maknanya itu karena tuntunannya ya itu ternak korban. Rincinya mulai dari kambing, sapi, unta ya, sebagainya itu. Nah, ini ya kita yang banyak mengorbankan orang. Jadi luar biasa ya. Apalagi punya kesempatan ya. Ya contohnya Sambu lah gitu ya. Sambu negara berketuhanan yang Maha Esa itu mestinya mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi ada yang nggak percaya ibu kita aneh kan ya. Nggak percaya nanti pada Al-Quran ya. Tapi ketuhanan yang Maha Esa mestinya percaya betul bahwa nanti ada hari kiamat, ada hari pembalasan, iya kan? Dan ibu kita apa kata ibu kita? Disangkanya depan telah dunia ini fana, masih hidup lagi dan di sana ada. Padahal yang ngomongnya belum pengalaman alasannya itu. Ini jaluk berpengalaman dhisik bae. Nah, agama itu mesti agama pun apapun itu percaya pada itu, hanya nanti berbeda-beda ya. Hindu pun percaya pada itu, Buddha pun percaya pada itu ya. Nah, apalagi kita yang Islam, yang dari kitab Samawi, dari Injil, Taurat pasti ada. Nah, ini kok nggak percaya pada itu kan aneh ya. Aneh ya. Ibu-ibu pengajian juga disalahkan. Aneh luar biasa ini. Maka terjadilah itu. Ya. Dan apalagi nanti pemimpinnya yang akan datang kalau dari anak buahnya. Dan ini di Inggris baru kebetulan kok ada ya. Ada 3 orang hakim yang hobinya sama dengan hobinya salah seorang sahabat kita. Hakim. Tapi dipecat. Hanya gara-gara hobinya nonton film porno dipecat. Lah ini malah dicapreskan. Luar biasa. Dan juga ini anehnya juga ya, ada pondok-pondok kok ya, kiainya kok ya ngajak santrinya untuk ya itu menurut Quran mana itu ya, dan menurut hadis mana tuntunannya itu ya. Ya. Kan aneh ada kan? Keliling pondok-pondok Jawa Timur ada juga keliling itu di Jember kemarin itu ya. Jadi santrinya diajak begitu, masya Allah ya. Apa enggak pernah membaca memilih pemimpin itu risiko pertama itu kembali pada yang milih gitu ya. Yang dulu pernah sudah kita kaji ayatnya banyak ya. Wa may ta'al minhum fa innahu minhum. Yang memilih mereka sebagai wali. Wali tidak hanya pemimpin, kawan dekat, orang kepercayaan sudah wali. Termasuk suami bagi kaum wanita itu wali juga. Kok tidak seiman? Menjadi korban pertama yang memilih itu imannya hangus. Sudah ikut agama mereka.
Makanya di negara-negara Islam itu senjata mereka adalah itu. Kita jangan berpedoman pada agama kita. Dan itulah baru manusia toleran. Masalah yang demokratis. Kok kita berpegangan pada tuntunan agama kita? Ya elek-elek. Tapi dengan istilah lain, yaitu apa? Politik identitas. Aneh kan ya? Terus semuanya pakai identitas apa enggak? Aneh. Karena memang mereka iri dengan kita itu, kesempatan kita untuk itu, tuntunan kita seperti itu, kita bertemu. Jadi seperti ini, sholat 5 kali itu kan kesempatan bertemu mestinya ya. Dan mereka enggak punya itu. Sehingga mereka mau menjauhkan kita dari ajaran Islam. Pokoknya jangan berpedoman pada, kalau masih berpedoman pada agama kita, itu maknanya adalah intoleran, radikalis, bahkan teroris itu. Sehingga sekarang gencar, terutama di lembaga perguruan tinggi agama, digencarkan apa? Moderasi beragama. Sementara ya banyak tokoh kita yang kayaknya ya moderasi agama itu memang Islam sudah moderat kan, tidak boleh dipaksakan, silahkan pilih kan gitu. Tapi yang dijelaskan maknanya selalu itu, Islam itu moderat memang. Tapi moderasi menurut mereka itu bukan itu yang dimaksud. Jadi sekarang sudah bahasa politik. Saya kapan ini ikut seminar tentang moderasi itu, tapi online aja. Ternyata loh, kalau yang seperti yang Anda sampaikan ini memang ajaran Islam nggak ada salahnya, memang benar itu. Tapi saya kira selanjutnya mesti ada melacak moderasi Islam itu dari siapa sih yang membuat itu. Ternyata telah dilacak ya, gerakan moderasi beragama, moderasi Islam itu berawal sejak terjadi pemboman. Pemboman apa? Wall Street ya. Wall Street ya. Apa? WTC itu ya. Ya, Wall Street itu ya. Itu zamannya George Bush. Padahal itu pun juga buatan yang rekayasa kan, nggak terbukti kan sampai sekarang. Nggak terbukti bahwa Bin Laden itu yang mereka sendiri yang membuat itu. Nah, sejak asal itu, ya, maka ajaran Islam harus dimoderasikan itu. Beragama Islam harus dimoderatkan. Moderat mereka itu sudah istilah politis selanjutnya. Nah, bahasa politik dengan bahasa ilmiah, dengan bahasa ulama, bahasa ilmuwan berbeda. Kalau dalam bahasanya ilmuwan, para ulama, nggak mungkin racun dikatakan vitamin, ya kan? Ya. Racun harus dikatakan racun, vitamin halal, kalau kan haram. Nah itu dalam bahasa politik dan diplomasi itu tidak ada seperti itu. Dunia politik dan diplomasi itu tidak akan ada istilah no. Mesti yes. Tapi yesnya politisi itu maknanya hanya maybe. Apa maybe itu? Mungkin. Ya mungkin. Kalau mereka mengatakan maybe itu sebenarnya
Nu, maknanya nu tapi diperhalus. Jadi beda ya. Jadi sudah masuk dalam istilah politik, diplomasi. Jadi moderat mereka itu kalau sudah meninggalkan ajaran Al-Quran, menempatkan HAM di atas ajaran kita, ya. Demokrasi barat diterima, sami'na wa ata'na, itu baru moderat. Bukan moderasi yang di Al-Quran, yang di hadis itu tidak boleh memaksakan agama siapapun dan sebagainya. Jadi, dan itulah sekarang itu yang dianut oleh lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pendidikan agama, pendidikan tinggi, ya. Baik di negeri, ada STAIN, ada IAIN, ada UIN misalnya, maupun yang di swasta. Jadi dimasukkan moderasi menurut versi mereka, bukan moderat menurut versi Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Jadi kita masih merasa menurut Al-Quran, padahal yang maksud bukan itu. Makanya gencar terus yang namanya intoleran dan lain sebagainya, ya. Ketika siapa namanya yang dari BRIN itu, hanya orang Jombang yang satu, ya siapa namanya, panjang ya, ya, itu mestinya itu radikal itu seperti itu mestinya, ya. Radikalis itu semacam itu. Tapi nggak ada yang mengatakan radikal dari, terutama dari apa ya, dari media mainstream dan sebagainya itu. Dan malah kita yang ditumbuh apa namanya intoleran. Ya. Jadi pertama dalam dunia politik tadi ya kita sayangkan kok tadi itu yang mengaku berislam tapi kok seperti itu, santrinya diajak tok saja, kok seakan nggak punya tanggung jawab memilih, jangankan pemimpin, orang kepercayaan, teman dekat, teman karib saja kita tidak boleh pada yang berbeda iman, dan kalau kita tidak mau, ya korbannya akidah kita menjadi hangus, ya. Ya kita doakanlah ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada para tokoh-tokoh yang mengajak santrinya seperti itu, ya. Sehingga mereka ingat kembali bahwa dalam masalah memilih orang dekat, orang kepercayaan, suami, apalagi pelindung, pemimpin dan sebagainya, ya. Nah, kok ditambah lagi, Pak? Ya, ya. Jadi masih dapat jahe, kemudian air putih ditambah lagi, ya. Belum jam-jamnya belum ini. Ya, saya mohon maaf, nanti tolong diminum. Saya kebetulan belum selesai syawalan saya. Ya. Jadi hari ini baru hari kelima, nggak akan habis, ya. Karena kebetulan pertengahan Ramadan saya kurang sehat. Jadi lambung itu agak mual, nggak mau makan. Tapi kalau saya nggak puasa, ya nggak makan juga kan, ya. Tetap puasa saja, ya. Puasa, ya. Terus ini juga saya masih melanjutkan itu, tinggal besok kurang 1 hari lagi, ya, ya.
Dan ternyata lambung saya berakibat lain juga. Jadi saya hari Sabtu itu ternyata dikomando masuk rumah sakit. Dan masuk langsung diperiksa, besok pagi operasi. Jadi saya mengalami operasi pada hari raya ketiga itu. Tapi alhamdulillah di RSI situ, karena dokter saya tugasnya juga di RSI situ, ditolong itu. Nah saya kan habis hari raya dokter apa yang praktek kira-kira itu ya. Jadi kemana ya? Saya bilang saya izin ada tes darah aja total itu. Dan saya sampaikan pada dokter saya itu mohon izin untuk konsultasi ke rumah kalau boleh. Ternyata beliau maksudnya prakteknya RSI hanya Senin, Rabu, dan Jumat. Itu Sabtu itu. Malah saya nggak punya praktek pribadi. Sudah nanti aja, nanti malam aja ketemu di IGD Rumah Sakit Islam. Ternyata lihat tadi itu sudah langsung masuk saja besok pagi operasi. Jadi saya mengalami meskipun operasi kecil tapi ya yang namanya operasi pasti pakai bius ya. Tapi ternyata masih bisa dibius separuh, setengah badan. Kayak pas foto setengah badan. Jadi masih bisa melihat itu ya. Ya alhamdulillah sekarang masih dalam masa pemulihan dan saya sekarang masih berdiri itu sering agak ngeliur-ngeliur gitu ya. Belum normal ya. Tapi selama masih dekat-dekat mungkin ini saya masih usaha untuk menghadiri itu. Dan itulah hari ini kajian saya Bapak Ibu. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kita kembali kepada kondisi fitrah kita. Dan jangan segan-segan untuk tadi ya mengaku salah, siap memberi maaf dan siap juga minta maaf kepada apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, pada orang tua dan lain sebagainya. Tentu wallahu alam bisawab. Inilah kajian kita. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Kalau pembunuhan itu tidak sengaja, contohnya dalam kecelakaan, itu artinya menghilangkan nyawa seseorang. Apakah dia yang tadi dijelaskan tetap berlaku? Ya. Diat itu tetap berlaku, Pak. Ya. Dan ini yang saya saksikan di Saudi itu, ya. Kalau seandainya banyak TKI kita di sana kan, dan banyak dari supir, termasuk supir bis itu, ya. Ternyata nabrak, itu berlaku hukum itu. Tapi kalau tadi itu yang keluarganya sih memaafkan ya bebas. Jadi bebas dan atau kalau misalnya dia membebas hukuman mati kemudian diganti dengan diat tadi, tentu tidak mampu kan. Itu kalau sekitar 100.000 rial itu. 100.000 rial kalau kali 4.000 berapa lagi? Kurang lebih sama 4 miliar dan sebagainya itu. Nah, kalau tidak mampu itu ternyata mahkamah itu nanti memberikan rekomendasi ya untuk orang ini tidak mampu membayar diat itu, maka dengan sekarang ini boleh meminta bantuan. Datang ke masjid-masjid menyampaikan itu, tapi tidak malu jadi di luar saja. Gitu. Nah, itu sampai bisa menutup itu. Ya. Karena pembunuhan akhirnya nanti ada pembunuhan yang benar langsung dibunuh, ya. Ada yang tidak sengaja, sebenarnya kan tidak sengaja dia. Ya. Mungkin orang keluar dari rumah, nabrak tas saja, tidak sengaja. Ada yang semi sengaja,
Misalnya apa? Ya, memang misalnya latihan tembak menembak itu loh, tembak itu. Ternyata mungkin peluruannya itu kena apa? Oh, kena orang. Ya, itu semi sengaja ya. Ya, sehingga tadi korbannya sampai mati sama sebenarnya. Ya. Tapi ajaran Islam ternyata ya kalau memang tidak mampu, ya seperti Tuhan Rasul kan, ada orang puasa nggak mampu, ya. Kemudian atau melanggar puasa, melanggar yang berat itu harus membayar 2 bulan berturut misalnya itu. Kemudian ada yang ternyata apa ya? Justru bayar nggak punya, nggak mampu. Kemudian untuk beri orang miskin, apa ada orang lebih miskin dari saya? Gitu. Ternyata orang termiskin. Maka Rasulullah yang memberikan itu pangan dewi. Terima kasih. Itulah Islam yang luar biasa kan Pak ya. Jadi seperti itu. Kalau tidak mampu ya ada jalan untuk seperti itu ya. Jadi boleh meminta, bahkan mahkamahnya itu apa namanya, hakim apa ya, keputusan apa namanya ya, kalau kita kan dari tinggi kemudian sampai MA kan itu ya, itu merekomendasi itu boleh. Jadi berlaku juga pembunuhan yang tidak sengaja maupun semi sengaja. Ya, intinya ya bahwa jiwa manusia itu harus dijaga betul ya, dan untuk itu dinilai sangat tinggi ya, dinilai sangat tinggi. Saya kira betul ya. Barangkali cukup ya. Akhirnya mari sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, monggo Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Al-Quran nggak boleh tinggalkan anak yang lemah ya. Tapi ternyata saya calonnya meninggalkan anak yang lemah. Saya punya anak yang tidak pernah sholat, ya baik Bu ya, itu Bu ya intinya ya. Ya. Baik. Tadi orang tua kan tadi ya berkewajiban tadi u'angfir wa ahlikum naro tadi ya, jangan merubah fitrah itu. Jadi kalau sampai sekarang ternyata tidak berhasil Ibu untuk itu, ya berusaha barangkali Bu ya minta tolong kepada pihak ketiga. Jadi misalnya Ibu tahu anak saya punya keseganan pada orang tertentu misalnya. Nah, kemudian minta tolong orang tertentu tadi, tolong coba anak saya itu masalah ini, barangkali kalau engkau bapak atau saudara yang menyembuhkan akan patuh kepada saran bapak, karena saya sudah berusaha itu ternyata tidak direken kira-kira begitu. Jadi berkewajiban untuk berusaha jalan lain Bu ya. Jadi kalau ibu masih tidak mampu itu berusaha, mungkin melalui orang ketiga siapa yang dilihat mampu. Ya. Mungkin juga ya tokoh misalnya siapa yang anggap tokoh yang berpengaruh misalnya. Kalau sudah usaha seperti itu, sudah maksimal, kemudian belum berhasil, insya Allah Ibu sudah bebas dari tanggung jawab. Ya. Tapi jangan berhenti dari Ibu saja, berusaha cara lain. Ya Bu ya, jadi usahakan cari jalan lain tadi melalui orang lain dan sebagainya. Dan mungkin salah satu caranya orang lain kita yang cukup disegani oleh anak saya itu. Mungkin gurunya atau mantan gurunya dulu, atau mungkin orang tua apa namanya, ya. Minta bantuan orang semacam itu. Nah, di samping itu
ibu juga mohon kepada Allah ya, agar usaha saya itu untuk merubah anak saya tadi ya Allah mudahkan. Allah memberikan hidayah, membukakan pintu hati anak saya sehingga mau akhirnya melakukan kewajiban sholat tadi. Saya kira begitu ya. Jadi usaha tidak hanya diri sendiri aja, usaha juga bisa dengan minta tolong orang lain. Ya. Perlu siapa yang cukup berpengaruh kepada anak saya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, akhirnya mari kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhati wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Rabbana la tufarriq jam'ana hadza illa bi dhammin maghfur wa 'amalin shalihin mabrur ya azizu ya ghafur. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa aghnina ya Allah bi fadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana waghfir lana ya Allah innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon atas khilafan, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.